Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nobri Anggi Jason Putra, NPM 2175524 dari akuntansi perpajakan 4A. Ini saya akan menjelaskan tentang profil. Yang pertama ada provisi, kontingensi, dan diskusi kasus. Yang pertama ada tujuan dan wewenang lingkup. PSK 57 IS 37 ini bertujuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, kewajiban, kontingensi, dan aset kontingensi, serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam CLK agar para pengguna dapat memahami sifat, waktu, dan jumlah yang terkait dengan provisi tersebut. Untuk pengecualian PSK diterapkan oleh semua entitas dalam akuntansinya kecuali yang timbul dari kontrak eksekutori, kecuali jika kontrak tersebut bersifat memberatkan onerous. Hal-hal yang telah dicakup dalam PSK lain, contohnya PSK 34, 46, 30, 24, 28, 36. Kontrak eksekutori adalah kontrak yang kedua belah pihak terkait belum melaksanakan kewajiban kontrak atau telah melaksanakan sebagian kewajiban mereka dengan proses yang sama. Provisi adalah liabilitas yang waktu dan jumlah yang belum pasti. Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dilakukan oleh arus kas sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Pengakuan provisi diakui jika entitas memiliki kewajiban kini bersifat hukum maupun bersifat konstruktif sebagian akibat peristiwa masa lalu yang beda. Kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus kas sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi, dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Ini ada pengakuan provisi dalam kasus kewajiban ini tidak dapat ditentukan secara jelas. Setelah mempertimbangkan semua bukti yang tersedia, terdapat kemungkinan lebih besar terjadi daripada tidak terjadi bahwa kewajiban ini telah ada pada akhir periode pelaporan. Kemudian ada pengakuan provisi, pertimbangan bukti-bukti yang tersedia. Besar kemungkinan bahwa kewajiban ini telah ada pada akhir periode pelaporan entitas melalui provisi jika kriteria pengakuan terpenuhi. Kemudian ada jika kemudian bahwa kewajiban ini belum ada pada akhir periode pelaporan entitas mengungkapkan kewajiban kontingensi. Kemudian ada pengungkapan tidak diperlukan jika kemudian arus kas sumber daya kecil. Kemudian ada pengakuan provisi pas event kewajiban hukum timbul dari suatu kontrak secara eksplisit ataupun implisit, peraturan perundang-undangan, pelaksanaan produk hukum lainnya, present obligation. Kemudian ada pengakuan provisi diakui hanya bagi kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang terpisah dari tindakan entitas pada masa yang datang, yaitu penyelenggaraan entitas pada masa datang. Contohnya denda atau biaya pemulihan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan arus gas keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban itu tanpa memandang tindakan entitas pada masa yang datang. Kemudian ada B, kegiatan purna operasi instalasi minyak atau instalasi nuklir sebagai jumlah yang harus ditanggung entitas untuk memperbaiki kerusakan yang telah timbul. Kemudian ada pengakuan provisi, contohnya ketika terjadi kerusakan lingkungan entitas tidak terikat untuk mengulanginya, akan tetapi perbuatan yang mengakibatkan kerusakan tersebut akan menjadi peristiwa yang mengikat pada terbitnya peraturan perundang-undangan baru yang mengharuskan kerusakan itu untuk ditanggulangi atau pada saat kerusakan secara terbuka untuk mengulangi kerusakan tersebut sehingga menimbulkan konstruktif. Dan kewajiban kontingensi, entitas tidak diperkenakan mengakui kontingensi sebagaimana antara lain kewajiban potensial dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pas dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sebenarnya berada dalam oleh entitas. Yang beda, kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui karena tidak dapat kemungkinan besar entitas melakukan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi selanjutnya disebut sebagai sumber daya untuk menyelesaikan kewajibannya atau jumlah kewajiban tersebut.
Kemudian ada konten aset yang tidak diperkenankan mengaku aset kontingensi. Kalimat 7.3.1 no recursion disclose. Aset kontingensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadi suatu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Kemudian ada pengukuran. Yang pertama ada estimasi terbaik, kemudian ada resiko ketidakpastian dan nilai kini, kemudian ada peristiwa masa depan, rencana pelepasan aset. Kemudian ada penggantian. Jika sebagian atau semua pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, penggantian itu diakui hanya yang pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti diterima pada saat entitas menyelesaikan kewajibannya. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Jumlah yang diakui sebagai pengganti tidak boleh melebihi nilai provisi. Kemudian ada daftar dalam laporan laba rugi koperasi. Beban yang berkaitan dengan provisi dapat disajikan secara neto setelah dikurangi jumlah sebagai pengganti. Kemudian ada perubahan dan pengurangan provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan. Estimasi terbaik yang paling kini jika harus keluar sumber daya kemungkinan besar tidak terjadi maka provisi tersebut dibatalkan. Kalimat 7.4.9 kemudian ada jika kewajiban diestimasi atau di diskonto maka nilai tercatatnya akan meningkat pada setiap periode untuk mencerminkan beralihnya waktu. Peningkatan ini diakui sebagai biaya pinjaman atau unwinding of the discount. Mendadak provisi hanya dapat digunakan untuk pengeluaran yang berhubungan langsung dengan tujuan pembentukan provisi tersebut. Kemudian ada kontrak pemberatan. Jika entitas terikat dalam suatu kontrak memberatkan, maka kewajiban kini menurut kontrak tersebut diukur dan diakui sebagai provisi 5746. Kontrak pemberatan adalah kontrak yang biaya tidak terhindar untuk memenuhi kewajiban kontrak yang melebihi manfaat ekonomi yang akan diterima dari kontrak tersebut. Kemudian ada restrukturisasi adalah program yang direncanakan dan dikenakan oleh manajemen secara material mengubah lingkup kegiatan usaha entitas atau cara pengelolaan usaha tersebut. Contohnya ada menjual menjadi suatu usaha, penempatan lokasi usaha dari suatu negara atau kawasan lainnya. Perubahan dalam struktur manajemen misalnya menghilangkan suatu lapisan manajemen. Kemudian ada organisasi mendasar yang memiliki dampak signifikan pada karakteristik pada fokus operasi entitas. Contoh 1, PT Intan menjual suatu produk dengan memberikan jaminan atau garansi produk pada para pembeli produknya. Berdasarkan kontrak penjualan, produsen menjamin akan memperbaiki atau mengganti produk dalam jangka waktu 2 tahun sejak tanggal penjualan jika terjadi kerusakan. Berdasarkan pengalaman masa lalu, terdapat kemungkinan besar bahwa akan terjadi klaim atas jaminan yang diberikan. Artinya kewajiban kini yang timbul secara akibat peristiwa masa lalu yang mengikat penjualan produk dengan jaminan yang selanjutnya menimbulkan kewajiban hukum. Keluarnya sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis dalam rangka kewajiban, terdapat kemungkinan besar terjadi pengeluaran sumber daya karena jaminan diberikan. Kesimpulannya, entitas harus mengakui kewajiban diestimasi sebesar estimasi terbaik biaya perbaikan dan atau penggantian yang mungkin diperlukan dalam rangka menjamin produk yang sesuai akhir pada pelaporan. Ilustrasi: entitas menandatangani sewa 10 tahun bangunan sewa tahunan CU360. Entitas memutuskan berrelokasi bangunan pada tahun kelima. Saat sewa masih berjalan, entitas diperbolehkan untuk menyewakan bangunan tersebut meskipun sewa itu sewa tahunan yang diestimasi 24 dolar per tahun. Provisi yang diestimasi harus diakui untuk melebihi biaya sewa akibat relokasi bangunan. Perjanjian sewa sebesar 36 euro harus dibayarkan di masing-masing 5 tahun
tersisa. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.